Jutawan itu baru saja tiba di rumah ketika dia menemukan adik iparnya, Lena, sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Bahkan, Lena mengenakan gaun tidur yang cukup menggoda. Jutawan itu langsung memanggil para pelayan untuk mengusir Lena dan meminta semua spray serta perlengkapan tempat tidur diganti. Saat itu, istrinya pulang dan bertanya apa yang telah terjadi. Lena segera berpura-pura sedih dan mengatakan bahwa dia hanya tidak sengaja masuk ke kamar yang salah. Namun, sang jutawan tetap ingin mengusirnya. Wanita itu mempercayai perkataan adiknya. Dia meminta maaf kepada suaminya dan menjelaskan bahwa Lena baru saja pindah ke rumah mereka, sehingga belum mengetahui letak setiap kamar. Dia berharap suaminya tidak marah. Demi istrinya, sang jutawan akhirnya memaafkan Lena. Namun, malam itu, ketika dia hendak mencium istrinya, Lena tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa dia takut tidur sendirian, serta meminta wanita itu tidur bersamanya. Lena berpikir bahwa jika dia bisa membuat pasangan itu tidur di kamar yang berbeda, cepat atau lambat, dia akan berhasil merusak hubungan mereka. Melihat istrinya hampir menyetujui permintaan tersebut, sang jutawan segera menarik istrinya kembali dan menghampiri Lena seorang diri. Lena mengira dia akhirnya berhasil menarik perhatian sang jutawan. Tetapi detik berikutnya, sang jutawan langsung menutup pintu kamar dan memperingatkannya agar tidak mengganggu mereka lagi. Setelah kembali ke kamarnya, Lena dipenuhi rasa marah. Dia merasa kakaknya tidak pantas mendapatkan seorang jutawan dan hanya dirinya yang layak berdiri di samping pria tersebut. Karena itu, dia menyusun rencana lain. Keesokan harinya, sang jutawan menyesap kopinya dan merasa rasanya sangat pahit. Sebelum dia sempat curiga, istrinya bertanya apakah dia ingin makan permen untuk menghilangkan rasa pahit tersebut. Dia hampir mencium istrinya, tetapi Lena kembali mengganggu mereka. Lena menarik wanita itu ke samping dan mengatakan bahwa dia bermimpi tentang ibu mereka malam sebelumnya. 3 tahun sebelumnya, wanita itu akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya operasi ibu mereka. Namun, Lena mengambil uang tersebut untuk membeli tas bermerek. Setelah itu, ibu mereka meninggal dunia dan wanita itu hanya memiliki Lena sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memaafkan adiknya. Lena mengatakan bahwa dia benar-benar menyesali kesalahannya. Namun, dia merasa terlalu malu untuk mengunjungi makam ibu mereka dan memohon kepada kakaknya untuk pergi ke pemakaman atas namanya. Karena mengira adiknya benar-benar telah bertobat, wanita itu memberitahu suaminya bahwa dia harus pergi keluar. Begitu wanita itu pergi, sang jutawan tiba-tiba merasa pusing. Dia segera kembali ke kamar dan jatuh pingsan di atas tempat tidur. Saat itu, Lena masuk dan berkata bahwa akhirnya pria tersebut akan menjadi miliknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kakaknya ternyata lupa membawa ponselnya. Terkejut melihat kakaknya tiba-tiba kembali, Lena segera berbohong dan mengatakan bahwa sang jutawan sedang tidak enak badan dan dia hanya sedang merawatnya. Kali ini, wanita itu tidak mempercayai kebohongannya. Melihat kondisi suaminya yang sangat lemah, wanita itu akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan menampar Lena. Lena berteriak dan mengatakan bahwa kakaknya belum pernah memukulnya sebelumnya. Wanita itu menjawab, "Karena aku terlalu memanjakanmu, kamu akhirnya menjadi seperti ini." Kali ini, dia tidak bisa lagi memaafkan perilaku Lena. Dia langsung memerintahkan para pelayan untuk mengusir Lena dari villa dan memanggil dokter keluarga. Setelah diusir dari villa, Lena semakin iri karena kakaknya telah menikah dengan seorang jutawan. Kemudian, dia mengeluarkan kartu kredit hitam tanpa batas yang telah dia curi dari kamar kakaknya. Tanpa merasa bersalah, Lena menggunakan kartu tersebut untuk membeli berbagai barang mewah dalam jumlah besar.